Salam jumpa kakak-kakak pegiat dan pelayan anak di seluruh Indonesia. Jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan saya, Pendeta Santiani Manurung. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan bahan ajar dengan tema Musa diutus dengan mengambil bacaan Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 15. Bersama dengan saya ada Pendeta Hendra, juga nanti ada Kak David dan Kak Medi. Sebelum kita memulai persiapan guru sekolah minggu pada hari ini, mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Tolong kami agar kami boleh mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, dan firman-Mu ini juga boleh membawa kesegaran bagi spiritualitas kami sebagai pelayan dan pegiat anak. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya persilakan Pendeta Hendra sebagai Direktur Bina Warga, karena program persiapan guru sekolah minggu diselenggarakan bekerja sama YKB, GKI TV, dan Bina Warga. Mari silakan Pendeta Hendra. Baik, terima kasih Pendeta Santi. Salam kakak-kakak para pegiat anak di berbagai tempat di Indonesia. Salam juga untuk Kak David dan Kak Medi yang sudah bersama-sama dengan kita untuk melakukan program persiapan para pelayan anak guru sekolah minggu. Hari ini adalah kesempatan yang berbahagia sekali. Kita akan bicara banyak soal tema Musa diutus. Dan bahan Alkitab yang kita akan sama-sama bahas tadi sudah disebutkan dari Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran 3 ayat 15. Dan bahan ini sudah dibahas pada program Ngulik Alkitab di YKB pada tanggal 22 Juni, dan pada kesempatan itu hadir Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang membahas dengan sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kakak-kakak mau memperdalamnya, silakan mengikuti di Ngulik Alkitab pada tanggal 22 Juni. Dan pada bahan yang dibagikan oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono pada saat itu menyampaikan beberapa hal yang penting menurut saya yang saya mau menyegarkan kembali pada kesempatan ini. Pada ayat yang ke-14 bahan bacaan kita Keluaran 3 disebutkan, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepada kamu." Dan dalam bahasan di Ngulik Alkitab 22 Juni itu, Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dengan sangat luar biasa menegaskan soal yang pertama, bahwa Allah yang begitu luar biasa besar itu mau menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Musa. Dan pada kesempatan kisah kita disebutkan bahwa penampakan diri Allah itu melalui semak yang terbakar, ya. Dan itu menunjukkan juga bagaimana Tuhan mau menyapa umatnya yang pada saat itu sedang gelisah sekali dengan keadaannya sebagai budak di Mesir. Dan pada bacaan kita disebutkan bagaimana Allah yang luar biasa besar itu mau datang ke dalam dunia dan menegaskan soal keberadaannya kepada Musa yang akan diutus. Dan pada bahasan Ehye Asyer Ehye yang dibahas oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, disebutkan bahwa Ehye itu adalah sebutan bagi sosok yang sangat-sangat besar, yang ada, yang berada di berbagai tempat, yang menguasai segala hal dalam kekekalan. Dan kata Ehye sendiri menjadi akar kata yang sangat-sangat akrab dalam kehidupan orang-orang Israel, yaitu YHWH, dan bagi orang pada saat itu mereka tidak menyebutkannya dengan pelafalan yang seperti Yehova atau Jehovah, karena
nama itu begitu kudusnya. Dan nama yang kudus itu mereka mau menyapanya saja dengan YHWH itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat enggan mereka pakai. Maka mereka biasanya memakai dengan kata Adonai. Ini menunjukkan betapa Allah yang maha tinggi itu, namun ia mau mengasihi umatnya dengan menyapa orang-orang yang hadir dengan semak yang terbakar, menyala api tetapi tidak terbakar itu. Dia menunjukkan bahwa ia mau menjadi juru selamat pada saat itu. Dan pendeta kita kenal adalah ketika Yesus Kristus hadir. Yesus Kristus hadir menunjukkan keberpihakan Allah pada umatnya. Allah di dalam Kristus senantiasa peduli dengan realitas penderitaan umatnya, dan Allah berpihak kepada setiap orang yang tertindas. Dan mereka yang lemah juga yang tidak berdaya ada di dalam hati Tuhan, dan Tuhan berkarya. Dan dalam peran Allah yang maha tinggi tetapi mau menampakkan diri karena umatnya berseru itu, ada bagian yang saya garis bawahi dalam bahasan ngulik Alkitab 22 Juni, yaitu Allah yang peduli mengutus kita untuk menunjukkan kepedulian. Kalau Allah dulu mengutus Musa, Allah sendiri hadir dalam Yesus Kristus, dan saat ini Allah mengutus setiap orang yang mau ia pakai. Di dalam setiap karya-karya kehidupan kita, setiap aspek kehidupan itu adalah kudus, setiap karya dan profesi adalah kudus, sehingga setiap orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas kesehariannya harus melakukannya dengan hati yang suci. Jadi 3 hal yang penting dalam bahasan teks firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah bahwa Allah berkuasa tetapi mau turun dan menunjukkan kepeduliannya kepada jeritan umatnya. Dan Allah memilih utusan-utusannya berdasar pada kedaulatannya, di mana ia mengenal setiap pribadi. Ia mengenal Musa dan ia mengutus Musa. Ia mengenal tokoh-tokoh Alkitab, ia mengenal saudara dan saya. Setiap anak-anak yang ada di sekeliling kita, Tuhan bisa utus karena Tuhan mengenal mereka. Maka kita juga siap mau diutus untuk melakukan karya kepedulian Allah di tengah kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi pesan yang penting dalam bacaan firman Tuhan yang kita bahas, dan kita akan meneruskannya kepada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Saya menekankan ada beberapa pesan di dalam tema Musa diutus bagi setiap kelas. Kelas Batita Balita, kita bisa mengarahkan pengajaran terhadap bahan ini pada tujuan anak tahu bahwa Tuhan menolong umat Israel dan membebaskan mereka dengan mengutus Musa. Anak-anak pada umur ini banyak abstraksi yang belum mereka kuasai, mereka masih sangat terbatas abstraksinya, dan juga mereka melihat Allah itu dalam peran orang-orang di sekitarnya, terutama bapak dan ibunya, orang tuanya. Dan kita bisa menunjukkan kisah ini, mereka tahu bahwa Allah mengutus Musa menjawab jeritan situasi umatnya pada saat itu. Yang kedua, untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, kita bisa mengarahkan pengajaran kita dengan sebuah tujuan, anak mau diutus untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi banyak sekali hal-hal yang sederhana yang mungkin kita bisa arahkan sebagai utusan Tuhan kepada anak-anak. Kalau Tuhan mengutus Musa, anak-anak juga bisa mengenal Tuhan dari orang tuanya. Dan kalau orang tuanya menyuruh untuk sesuatu, mengasihi adiknya, atau belajar, atau melakukan tugas tertentu, anak-anak harus menurutinya. Karena ia mau menghayati kisah Musa diutus oleh Tuhan. Dan yang terakhir ayatnya, untuk kelas yang kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, yaitu kelas besar. Selain mengerti akan kisah ini, anak-anak tahu bahwa Tuhan mendengar keluhan umatnya, itu menjadi catatan penting untuk kelas ini, tetapi juga mereka mau menggerakkan diri mereka untuk dipakai Tuhan, diutus untuk melakukan karya-karya besar Tuhan. Kalau ada yang susah, Tuhan memang menolong orang yang susah, tetapi Tuhan menolong orang yang susah melalui kehadiran anak-anak ini juga sebagai utusan Tuhan. Bersama dengan Kak David dan juga Kak Medi, nanti kita akan bersama-sama membahas bagaimana cara untuk meneruskan pesan firman Tuhan ini kepada anak-anak di tiap kelasnya. Begitu Pendeta Santi. Terima kasih Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan pesan Alkitab dari bacaan
Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 15 dengan tema Musa diutus. Kita mau mendengarkan bagaimana pesan ini akan disampaikan kepada adik-adik di usia batita dan balita bersama dengan Kak David. Namun sebelum itu kita mau dengar pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pelayan dan pegiat anak, kita mau mempersiapkan bahan ajar dalam program persiapan guru sekolah minggu pada hari ini dengan tema Musa diutus dengan mengambil bahan bacaan Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 15. Bersama dengan saya sudah hadir Kak David di studio. Terima kasih Kak David sudah hadir bersama dengan kami di sini di studio YKB GKI TV. Kakak David akan menolong kita bagaimana menyampaikan pesan Alkitab ini kepada usia batita dan balita. Kak David saat ini melayani sebagai tenaga pelayan gerejawi sampai saat ini tenaga pelayan gerejawi remaja di GKI Gading Indah. Namun pada Juli nanti akan melayani sebagai TPG anak di GKI Gading Indah. Mari silakan Kak David. Ya, terima kasih Kak Santi. Nah, baik kakak-kakak sekalian, salam jumpa kakak-kakak sekalian. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi kepada kakak-kakak berkaitan dengan bagaimana menyampaikan cerita Musa diutus kepada anak-anak balita maupun batita begitu ya. TKA, TKB dan juga batita yang biasanya bersama dengan orang tuanya seperti itu. Nah, kakak-kakak kita akan memulainya memfokuskan pada tujuan gitu ya. Tujuan dari kita membawakan cerita itu. Yang pertama adalah anak tahu bahwa Tuhan menolong umat Israel dan membebaskan mereka dengan mengutus Musa gitu ya. Jadi tahu bahwa Tuhan menolong Israel, membebaskan mereka dengan mengutus Musa gitu. Kalau saya boleh mempersingkat gitu ya supaya memudahkan kita, saya bagi menjadi 3 tahap, yaitu kesulitan, diperhatikan, terus ditolong ya. Kesulitan, diperhatikan, ditolong seperti itu. Nah, sebelum kita menyampaikannya, saya ingin sedikit memberikan poin-poin gitu kan ya yang ada dalam pemahaman kita gitu. Yang pertama adalah Allah yang proaktif menyatakan dirinya gitu kan. Terus kemudian Allah yang memperhatikan dan peduli, Allah yang berkuasa dan memegang janjinya, Allah yang ingin membangun hubungan yang personal dengan umatnya, Allah yang berdaulat memakai siapa saja, Allah yang memperlengkapi orang yang diutusnya begitu. Terus cerita ini jadi berfokus pada bagian Allah menyatakan dirinya dalam sejarah umat manusia itu gitu. Bukan hanya Musa yang menjadi sentralnya, tapi sebenarnya penyataan Allahnya yang menjadi sentralnya gitu. Tadi kan juga sudah disampaikan juga oleh Pendeta Hendra seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan runtutan cerita terlebih dahulu. Runtutan ceritanya seperti ini. Yang pertama kita menyampaikan berkaitan dengan keadaan bangsa Israel dalam kesulitan dan penderitaan seperti itu. Terus kemudian yang kedua yaitu butuh pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar seperti itu. Terus yang ketiga Tuhan menjumpai Musa gitu ya, yang semak berapi itu. Terus kemudian yang keempat Tuhan mengutus Musa menolong bangsa Israel gitu. Dengan runtutan ini gitu kan ya, saya harap kita bisa lebih mudah untuk menyampaikannya kepada anak-anak seperti itu. Meskipun gitu ya kalau kakak-kakak punya ide yang lain boleh-boleh juga seperti itu ya.
Nah, metode cerita gitu kan, saya mencoba untuk mengusulkan ada 3 hal gitu kan ya, atau 3 metode yang bisa kakak-kakak pakai. Yang pertama dengan menggunakan gambar gitu kan. Kalau kita pelayanan kita di Zoom gitu kan ya, ke gambar pun juga bisa ditayangkan. Kalau di rekaman juga bisa, sama aja seperti itu ya. Jadi ini bisa digunakan di Zoom ataupun di rekaman. Terus kemudian yang kedua yaitu menggunakan diorama seperti itu. Nanti saya juga tunjukkan dioramanya seperti apa. Itu juga di Zoom bisa, di rekaman juga bisa. Terus yang ketiga adalah dengan cara bermain peran gitu. Jadi kita melibatkan anak-anak itu. Jadi tidak hanya diam gitu kan ya, tapi mereka juga terlibat di dalamnya seperti itu. Nah, yang seperti ini baiknya di Zoom, karena kalau di rekaman kan tidak bisa meminta feedback dari anak-anak seperti itu. Nah, yang pertama menggunakan gambar gitu kan. Gambar diambil bisa dari buku cerita, dari internet, dari YouTube, atau menggambar sendiri, bahkan gitu ya bisa dari gambar anak gitu ya. Kita kasih contoh misalnya gambarin dong pohon gitu, nanti kakaknya tinggal nambahin apinya seperti itu. Terus nanti yang anak yang lain gambar apa seperti itu, bisa juga seperti itu. Jadi bisa diambil dari mana saja seperti itu. Nah, catatannya kalau kita mau mengambil gambarnya harus satu tema gitu ya. Misalnya kalau gambarnya itu kartun gitu ya kartunnya itu yang sejenis gitu ya, kartunnya dengan warna pastel gitu ya itu gitu ya, dari awal sampai akhir itu gitu ya. Jangan satunya gambar kartunnya klasik, satunya gambar kartunnya sederhana, satunya gambar kartun seperti mangga gitu ya. Itu beda-beda itu, jadi tidak mewakili atau jadi nanti runtutannya jadi bingung seperti itu. Nah, yang kedua adalah cari yang non profit gitu kan ya, atau free download itu kalau yang di internet gitu ya, supaya lebih istilahnya itu ya, kalau misalnya kita harus beli gitu kan ya, jadi ya bisa aja sih kalau beli seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa cari, ada banyak yang gambar-gambar yang free itu disediakan di organisasi Kristen seperti itu, gitu bisa dicari. Nah, terus kemudian mencantumkan sumbernya atau linknya seperti itu ya, supaya nanti kalau ada apa-apa kita sudah menyantumkan di situ gitu ya, sumbernya di mana seperti itu. Contohnya seperti ini kakak-kakak, ini saya ambil dari YouTube kemudian di screenshot gitu kan. Jadi satu gambar gitu. Yang pertama kita menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu menderita gitu kan. Mereka disuruh bekerja gitu kan ya, bekerja keras siang dan malam begitu kan, seperti itu. Terus kemudian mereka berdoa gitu kan ya, mereka memohon kepada Tuhan gitu ya, karena mereka merasa menderita gitu ya. Kemudian mereka minta pertolongan Tuhan seperti itu. Kemudian baru kita masuk ke scene yang berikutnya, yaitu Musa gitu ya. Waktu itu Musa di Midian lagi mengembalakan domba-dombanya gitu ya. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang unik gitu kan ya, yaitu semak yang terbakar, tapi tidak membakar semak itu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Musa ini mendekat, dan kemudian Tuhan menyampaikan berbicara kepada Musa, mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel gitu ya, untuk membebaskan bangsa Israel kepada dari Firaun seperti itu. Nah, ini hanya sebuah contoh gitu kan ya. Jadi kakak-kakak nanti bisa lebih lebih ditata gitu kan ya, untuk menyampaikannya setiap gambar demi gambar. Nah, ini saya juga sudah kasih link YouTube-nya. Jadi gambar itu dari link YouTube itu gitu ya, dari Saddleback Kids seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah diorama. Diorama bisa diambil juga dari buku aktivitas juga bisa. Jadi kita cari-cari di buku aktivitas gitu ya, atau dari internet seperti itu. Nah, catatan kalau kita mau mencari diorama gitu, yang pertama dipikirkan apakah diorama itu nantinya gitu ya, pada waktu kita rekaman atau pada waktu kita Zoom itu kita gerakkan sendiri gitu kan ya, kita jalanin sambil kita bercerita, atau kita cukup pindah-pindahkan posisi gitu ya, kita ambil satu take gitu ya, kemudian dipindahkan posisinya, sehingga nanti kalau kita gabung itu seakan-akan dioramanya itu bergerak seperti itu. Terus kemudian
cari yang menarik dan bisa sekalian dibuat aktivitas begitu. Jadi aktivitasnya itu ya membuat salah satu bagian dari diorama itu, seperti itu. Kemudian mengusahakan agar diorama dilihat dengan jelas ya. Jangan sampai dioramanya terlalu kecil gitu ya. Kalau di zoom gitu ya, sudah di zoom terus dioramanya kecil, nggak kelihatan gitu. Kalau bisa yang cukup yang cukup terlihat gitu ya, apalagi kalau kameranya bisa pakai kamera extension gitu ya, bisa diarahkan ke dioramanya itu, seperti itu. Atau kalau rekaman kita bisa langsung fokus ke dioramanya itu, seperti itu. Bisa di zoom out atau zoom in, seperti itu. Nah contohnya seperti ini kakak-kakak. Nah ini begitu ya. Kalau ini dilihat dari jauh masih enak gitu ya. Kalau kejauhan, wah kelihatan kecil gitu kan. Nah dari sini kita akan bisa bercerita bagaimana bangsa Israel itu disuruh bekerja dengan keras gitu ya. Mereka akhirnya capek gitu ya, nggak boleh istirahat. Mereka harus terus bekerja gitu ya, sehingga mereka menjadi sedih. Mereka kemudian merasa kesakitan dan kemudian akhirnya sakit gitu. Dan mereka pun memohon kepada Tuhan untuk menolong, untuk membebaskan mereka dari penderitaan ini, seperti itu. Nah, terus kemudian bagian yang kedua gitu kan. Nah, ini bentuk dioramanya seperti itu. Nah, bagian yang kedua yaitu cerita Musa, seperti itu. Musa dan domba-dombanya, dan kemudian tiba-tiba Musa melihat semak belukar yang terbakar itu. Nah, kita bisa dekatkan gitu ya, di zoom dekat begitu kan dioramanya. Atau kalau kita zoom, kita bisa aja dijalankan Musanya seperti itu mendekati semak yang terbakar itu. Yang meskipun terbakar tapi pohonnya tidak terbakar, seperti itu. Dan Tuhan berkata-kata di situ, mengutus Musa untuk menolong membebaskan bangsa Israel yang menderita, yang tadi bekerja begitu luar biasa gitu kan ya, dijadikan budak oleh bangsa Mesir, seperti itu. Nah ini juga istilahnya itu sudah hard copy gitu kan, seperti itu. Nah file ini kakak-kakak nanti saya juga akan share ke kakak-kakak gitu ya, baik itu yang Musa dengan domba-dombanya, dan juga satu set yang ini yang bangsa Israel diperbudak atau disuruh bekerja keras gitu ya. Nanti tinggal di download aja kakak-kakak begitu ya, sudah kita sediakan seperti itu. Nah dan kalau yang ini saya waktu itu beli di ini, kakak-kakak bisa juga masuk ke www ini ya, Etsy, untuk melihat ada banyak sekali diorama di situ, dan kakak-kakak bisa tinggal pilih. Tapi ini membeli gitu kan ya, seperti itu. Tapi mereka lengkap gitu ya dengan semua instruksinya gitu ya, untuk membentuk, untuk membangun dan segala macamnya gitu ya, untuk menggunting dan segala macamnya. Instruksinya jelas seperti itu. Nah, untuk aktivitas anaknya mungkin dibuat lebih sederhana gitu ya. Kita buat gambar sendiri, terus kemudian tinggal mereka nanti menempel, mewarnai seperti itu ya, seperti yang digambar seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kelas kecil, yaitu main peran kakak-kakak. Nah, kalau ini usulannya gitu kan ya, anak-anak akan dibagi menjadi, ada yang menjadi domba gitu kan ya, terus ada yang menjadi bangsa Israel gitu kan ya, ada yang menjadi orang Mesir gitu ya. Kalau menjadi orang Mesir mungkin ada kakak-kakak gurunya, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua, pilih kakak-kakak yang menjadi Musa, dan ada yang menjadi semak terbakar gitu ya. Itu yang semak terbakar itu plus juga bisa jadi naratornya, seperti itu. Terus kemudian kita buat setting atau virtual backgroundnya gitu ya, kondisi bangsa Israel di tanah Mesir gitu ya. Jadi ini kan Zoom gitu kan ya, jadi kita ada background sendiri gitu kan ya, kondisi bangsa Israel di tanah Mesir pada saat itu. Terus setting kedua atau virtual background kedua pada saat Musa di padang gurun, di padang rumput gitu ya. Nah itu ada yang salah ya, di padang rumput. Nah terus kemudian membutuhkan operator untuk memainkan spotlight. Jadi nanti yang misalnya Musa yang lagi ngomong langsung di spotlight begitu. Nanti kalau narator gitu kan ya, narator ya tinggal suaranya aja, itunya gelap seperti itu. Nah
Terus bagaimana anak-anak dilibatkan dalam peran mereka begitu. Nah, nanti setiap kali si narator atau Musa ataupun siapapun yang menyebutkan kata misalnya domba gitu kan ya, maka yang anak-anak menjadi domba harus langsung be gitu, seperti itu. Jadi mereka akan mendengarkan sambil juga kalau ada kata domba mereka langsung mengembik gitu ya, bi gitu ya, atau be gitu, seperti itu. Terus jika kata Israel disebutkan, maka yang menjadi bangsa Israel mengatakan tolong gitu, seperti itu kan, mereka minta tolong sama Tuhan begitu kan. Terus kemudian yang berikutnya adalah kata Mesir gitu kan ya. Kalau ada kata Mesir disebutkan, maka guru-guru yang menjadi prajurit Mesir langsung bilang cepat, jangan malas gitu. Setiap kali Mesir gitu ya, atau bangsa Mesir, cepat jangan malas, seperti itu. Terus kemudian anak-anak menjadi domba gitu ya, itu bisa menggunakan snap kamera gitu ya, kalau misalnya bisa menggunakan snap kamera atau video filter gitu kan ya, kalau ada video filter yang berbentuk domba gitu. Atau juga dari kakak-kakak gurunya bisa menyiapkan topeng domba, terus kemudian kita akan WA ke orang tuanya, terus kemudian suruh ngeprint. Jadi anak-anak itu pakai topeng terus dibuletin seperti itu. Nah, jadi mereka jadi tahu juga gitu ya, oh aku domba gitu ya. Setiap kali dombanya dipanggil, maka dia harus mengembik be gitu, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah buat anak-anak yang menjadi bangsa Israel bisa pakai kerudung begitu, terus dikasihin tali gitu kan ya, seperti orang di Timur Tengah sana gitu ya, pakai kerudung terus kasih tali seperti itu, atau pita seperti itu gitu ya. Jadi begitu nama bangsa Israel disebut, langsung mereka bilang tolong gitu ya, mewakili bangsa Israel yang meminta tolong kepada Tuhan gitu. Terus kemudian guru prajurit bisa pakai snap kamera juga gitu kan ya, pakai jenggot gitu ya. Terus kemudian ada helm prajurit seperti itu, ataupun yang lain gitu kan ya, aksesoris yang bisa menunjukkan mereka prajurit gitu, atau pakai video filter seperti itu ya. Kemudian yang ke-9 Musa gitu ya, itu juga bisa pakai snap kamera, video filter, atau hanya pakai jenggot dan kerudung, itu juga bisa ya, yang kakaknya gitu. Terus kemudian yang semak api, ya udah pakai snap kamera juga, atau gambar api gitu kan ya, seperti itu. Nah, hanya nanti terdengar suaranya si kakaknya, seperti itu gitu. Nah, usulan naskahnya jadi seperti ini kakak-kakak. Saat itu bangsa Israel langsung begitu Israel disebut, anak-anak yang jadi Israel langsung tolong gitu kan, bersedih dan menderita karena bangsa Mesir. Wah, yang orang Mesirnya cepat cepat jalan gitu, memaksa mereka bekerja sangat keras, sehingga bangsa Israel tolong gitu ya, sangat sedih. Mereka berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan. Di padang rumput terlihat banyak domba, embe gitu kan, yang sedang makan rumput. Domba-domba itu embe gitu, dijaga oleh sang gembala, Bapak Musa. Hari itu Bapak Musa yang sedang menjaga domba-dombanya, embe. Nah, jadi setiap kali itu kasih kesempatan untuk anak-anak merespon seperti itu ya. Nah, melihat sesuatu yang menarik. Dia melihat semak belukar yang terbakar anak-anak, tetapi semak itu tidak terbakar. Nah, apa yang dikatakan Bapak Musa? Yuk kita dengar. Nah, terus baru yang naratornya hilang, terus kemudian Bapak Musanya muncul di spotlight begitu kan. Bapak Musanya, wah sungguh aneh, semak ini terbakar, tapi kenapa ya pohonnya tidak kebakar juga? Sebentar, aku lihat, aku mau lebih dekat lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa aja Musanya itu kalau di Zoom itu bisa berdiri gitu kan ya. Nah, nanti ya bisa berdiri gitu, terus jalan dari kejauhan terus dia mendekat gitu ya, atau dari dekat kamera terus mendekati gambar api seperti itu di belakangnya, seperti itu. Nah, bisa seperti itu sehingga mereka lihat, oh itu Musa lagi melihat pohon itu gitu yang terbakar itu, seperti itu. Nah, adik-adik, dari semak yang berapi tapi tidak terbakar itu terdengar suara Tuhan. Nah, terus kemudian nanti semak terbakar itu ngomong, Musa, Musa gitu.
Ya Allah, gitu. Jangan dekat-dekat dan lepaskanlah alas kakimu. Tempat ini kudus, gitu. Semak terbang. Aku telah memperhatikan dan mendengar penderitaan dan doa umatku bangsa Israel. Wah, Israel harus ini lagi, gitu kan ya. Tolong, gitu. Karena ditindas oleh bangsa Mesir, gitu ya. Cepat, ayo jalan, gitu. Seperti itu. Dan aku ingin menolong mereka dan membebaskan dari bangsa Mesir. Wah, gurunya nyaut lagi seperti itu. Jadi sekarang pergilah kepada Firaun, raja Mesir, untuk menolong dan membawa umatku bangsa Israel. Bangsa Israel, si anak-anaknya, tolong, gitu ya, keluar dari Mesir. Itu, ayo cepat, jalan, gitu. Seperti itu. Narator. Nah, akhirnya setelah bercakap-cakap, Bapak Musa mau menolong dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir karena Allah yang mengutusnya. Nah, begitu kakak-kakak. Ini usulan naskah bisa ditambahkan, gitu ya, bisa bisa diramu sesuai dengan kata-kata kakaknya, gitu kan. Tapi intinya seperti itu, begitu. Nah, jangan sampai juga terlalu panjang kakak-kakak. Kalau semamanya untuk balita, gitu ya, cukup 5 menit, begitu kan ya, 7 menit, gitu kan, itu sudah cukup buat mereka seperti itu ya. Tapi respon dari anak-anak itu akan menolong mereka untuk memperhatikan seperti itu, gitu ya. Nah, untuk berikutnya adalah ayat hafalan. Saya mengusulkan ayat hafalannya dari Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, begitu. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Itu usulan ayat hafalannya. Kemudian usulan pujiannya yaitu dari Kidung Ceria 262, apabila kita sukacita. Nah, itu saya juga sudah kasih link YouTube-nya, gitu ya. Nanti ini PowerPoint-nya juga akan di-share juga ke kakak-kakak, gitu kan. Jadi nanti tinggal diklik, itu ada ada YouTube yang menyanyikan lagu Apabila Kita Sukacita. Terus ada juga God is Good. Itu juga ada linknya. Sama yang berikutnya adalah Kidung Ceria 23, anak-anak puji nama Tuhan. Itu juga sudah dikasih linknya, seperti itu. Nah, terus yang terakhir, gitu kan, kakak-kakak, tentunya kalau kita berbagi dengan teman-teman yang lain, semakin kita berbagi, semakin banyak variasi atau kreasi kita, gitu. Maka saya mendorong kakak-kakak, silakan menuliskan ide metode. Tadi kan saya sudah kasih 3 ide metode, tadi lewat gambar, diorama, dan juga main peran. Nah, kalau kakak-kakak punya ide yang lain, kakak-kakak bisa menuliskan di kolom komentar, gitu. Dikasih deskripsi sedikit, gitu kan ya, yang memperjelas idenya seperti apa. Nanti kita akan pilih 3 ide yang terpilih, gitu ya. Saya akan memberikan 1 set diorama yang sudah saya cetak di hard karton, gitu ya. Jadi kakak-kakak tinggal menggunting saja, gitu ya. Ini loh, ini sudah lengkap nanti, gitu kan. Ini yang Musa, ini cerita yang bangsa Israel menjadi budak, gitu. Terus ini ada penjelasannya juga. Oh, ini juga ada instruksinya, gitu kan. Terus sama 1 set lagi untuk yang ini, Musa di padang rumput. Nah, ini Musa yang di padang rumput. Nah, ini semaknya, ini apinya, seperti itu. Ini Musanya, seperti itu ya. Ini juga ada instruksinya juga, begitu ya. Nanti dapatnya 1 set ini, gitu ya. Nanti akan dikirim ke tempat Anda. Oh, seperti itu. Ya, ini seperti itu. Ya, demikian, gitu ya. Kira-kira semoga menolong kakak-kakak sekalian dalam mempersiapkan cerita kakak-kakak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Santi. Terima kasih Kak David. Seru sekali ya, seru sekali. Ini walaupun saya ini sangat menolong ya, sangat menolong saya, sangat menolong kakak-kakak pelayan pegiat anak menyampaikan pesan Alkitab kepada adik-adik usia batita dan balita. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana pesan Alkitab akan disampaikan untuk yang usia kelas kecil 1 sampai kelas 3 SD setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pelayan anak dan pegiat anak di seluruh Indonesia, kita mau mendengarkan dari Kakak Medi bagaimana pesan Alkitab yang sudah disampaikan oleh Pendeta Hendra tadi dengan tema Musa diutus dengan bahan bacaan dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 15. Bagaimana pesan Alkitab ini mau disampaikan kepada adik-adik kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar. Bersama kita ada Kakak Medi. Mari persilakan Kakak Medi. Kakak Medi ini, ini saya mau ceritakan dulu sebentar nih supaya kakak-kakak pelayan anak dan pegiat anak tahu ya. Kakak Medi ini pegiat anak juga, anggota gereja Masehi Injili di Minahasa, betul ya? Betul. Tim Cari Indonesia dengan pelayanan trauma healing anak-anak korban bencana. Baik Kak Medi, dipersilakan Kak. Terima kasih Kakak Pendeta Santi dan juga Kak Hendra. Baik, kakak-kakak pegiat anak dari berbagai gereja dari seluruh Indonesia yang sudah bersama-sama dengan kami. Hari ini saya akan sharing beberapa metode kakak-kakak bagaimana kita bisa menceritakan kepada khususnya anak-anak kelas kecil, secara khusus kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dan tujuan kita yang kita mau ajarin kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita adalah anak mau diutus, dari kisah Musa diutus oleh Tuhan. Jadi poinnya jelas sekali kakak-kakak, anak mau diutus. Diutus dalam hal apa? Itu kakak bisa sesuaikan dengan aplikasi yang kakak bisa tajamkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Mau diutus misalnya mendengarkan perintah dari orang tuanya, orang tua mau menyuruh belajar misalnya, dia diutus mengikuti nurut dengan apa yang orang tua perintahkan, atau diutus oleh guru sekolah minggu, apapun yang berkaitan dengan diutus atau disuruh atau diminta tolong. Dalam hal ini mereka bentuk ketaatan anak-anak ini kepada Tuhan. Arahnya ke situ kakak, dan saya akan share beberapa metode. 4 metode saja kakak di kurang lebih 15 menitan. Dan yang pertama kita akan mulai dari metode yang kakak-kakak bisa gunakan, yaitu yang sudah sangat terkenal kakak-kakak, yaitu dengan metode ini. Saya kasih judulnya dulu nih ya, Musa diutus, cerita yang sangat jelas banget. Tadi Kak Hendra sudah jelaskan bagaimana Musa diutus, lalu kemudian Tuhan mau mendengar apa yang menjadi kegelisahan orang-orang Israel pada waktu itu supaya keluar dari Mesir dan sebagainya. Nah kakak-kakak, metode yang pertama yang kakak-kakak bisa lakukan adalah dengan yang pertama itu saya kasih nama metode virtual background, di mana kakak-kakak bisa menggunakan green screen atau latar belakang yang biru atau hijau. Itu akan lebih efektif kakak-kakak, biru atau hijau. Kalau warna lain biasanya agak buyar dan jadi mempengaruhi warna-warna di muka kita begitu ya kakak-kakak. Jadi saya usulkan kakak-kakak menggunakan green screen atau blue screen, itu akan sangat efektif. Lalu kakak kumpulkan berbagai macam gambar yang berkaitan dengan kisah Musa diutus. Kakak boleh cari banyak sekali sumber kakak-kakak, dan saya coba kumpulkan beberapa di sini, dan kita bisa sambil ngajar Kak dengan mengganti-ganti virtual background. Jadi waktu kita menceritakan waktu Musa diutus Tuhan misalnya gitu ya, waktu di ayat 23 soal perbudakan, pada waktu itu sambil kita menceritakan kisah-kisah itu, kita bisa sambil mengganti backgroundnya. Bisa diganti-ganti kakak-kakak ya. Jadi sambil kita mengajar, pada waktu itu terjadi perbudakan, orang-orang apalagi kelas kecil kita harus jauh lebih ekspresif dan lebih seru gitu ya. Adik-adik, pada waktu itu orang-orang yang ada di situ diperbudak. Apa ya diperbudak ya? Kalau sekarang budak itu mungkin kayak orang-orang yang disuruh kerja gitu, tapi disuruh kerjanya dipaksa gitu adik-adik. Jadi kita menggunakan kata-kata yang lebih sederhana supaya anak-anak bisa lebih memahami. Sambil kita menjelaskan, kita bisa sambil mengganti-ganti virtual background kita kakak-kakak. Dan bisa menarik sekali perhatian anak-anak, apalagi adik-adik yang kelas kecil.
gitu ya kak. Kakak bisa sambil bercerita sambil juga mengganti-ganti virtual background. Nah kakak-kakak saya juga akan tambahin, apalagi buat anak-anak kelas kecil gitu ya, dia anak-anak sekarang begitu mereka senang sekali ada suasana-suasana atau musik. Jadi kita bisa sambil share screen kakak-kakak, kita bisa tambahin audio misalnya untuk menambah suasana. Ini saya lagi share audio, sharing computer sound. Kita bisa tambahin sound yang lebih seru. Kira-kira kalau ceritanya tentang perbudakan, saya cari lagu-lagu atau background yang suasana-suasana lagi suasana Timur Tengah gitu, suasana lagi kayak di Israel gitu ya, di Mesir. Ini saya ada beberapa background, kakak-kakak. Coba kita tes sambil saya bercerita, sambil kakak-kakak bercerita, kita putarkan background tersebut. Dan ini akan menambah suasana jauh lebih hidup kakak-kakak. Ini dia. Jadi sambil background dijalankan, background kita sudah ganti. Nah ini backgroundnya kita nih kakak-kakak ya. Kita taruh tuh suasana lagi di perkotaan gitu. Lalu kita bisa sambil cerita. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan seterusnya. Jadi sambil kita ngajar di sound atau sekaligus juga dengan virtual background, itu akan menambah suasana jadi jauh lebih hidup. Dan pastikan stok gambarnya kakak sudah siapkan di folder atau di galeri untuk kakak taruh di virtual background kakak-kakak. Gambarnya bisa disesuaikan dan ditambahin. Itu metode yang pertama kakak-kakak, saya beri nama metode virtual background. Dan kakak juga bisa tambahin aplikasi-aplikasi, tulisan-tulisan yang kakak ingin anak-anak pelajari di metode ini, metode virtual background. Yang kedua kakak-kakak, di dalam waktu kita mengajar gitu ya, kita bisa pakai selain virtual background, kita bisa menggunakan share screen atau kita men-share gambar. Ini pun bisa dilakukan waktu kita maupun baik dari kita lagi online seperti ini kakak-kakak ataupun onsite, kita bisa menggunakan gambar ditambahin. Ini saya pakai gambar ini kakak-kakak, ada audio ya dan juga video. Jadi video kita, audio kita jadi benar-benar sangat hidup supaya menambah suasana waktu kita mengajar. Dan waktu kita share screen, ini saya akan beri contoh kakak-kakak. Di sini saya sudah siapkan materi presentasi. Ya, semoga jelas di sini kakak-kakak. Saya matiin dulu. Ini dia. Dan di dalam metode ini kakak-kakak sudah saya siapkan beberapa gambar ya. Musa diutus, lalu ayat Alkitabnya, lalu kemudian gambar-gambar sedikit review waktu Musa masih bayi untuk jadi pengantar aja, lalu masuk ke perbudakan tersebut, lalu kemudian saya masukin keadaan pada waktu di Mesir, lalu kemudian Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memanggil Musa, lalu kemudian diutus. Saya juga menambahin aplikasi-aplikasi karena buat anak-anak saya kasih tahu beberapa anak kelas 1 sampai kelas 3 sudah mulai bisa baca, jadi kita bisa kasih tulisan, kita tantang anak-anak untuk kamu mau diutus, disuruh, diajarin, responnya gimana? Kamu hanya harus taat. Nah, ketika kita mengajar kakak-kakak di sini sudah saya tambahin beberapa gambar gitu ya, dan kita bisa sambil mengajar sambil kita share screen ini, satu demi satu, slide demi slide. Itu untuk metode share screen kakak-kakak bisa tambahin background juga, bisa tambahin efek-efek juga. Nanti saya akan tunjukin juga. Nah, kakak-kakak, itu metode yang kedua yaitu kita bisa share screen. Kalau yang pertama yaitu virtual background kakak-kakak, yang kedua adalah share screen. Nah, yang ketiga kakak-kakak, waktu kita mengajar anak-anak kita juga bisa menggunakan metode ini, yaitu kita bisa mengajar sambil menggambar. Biasanya kalau kita online tuh kan kita onsite gitu ya kak, kita ada papan whiteboard atau blackboard gitu, kita bisa sambil gambar dan itu jadi mengasah imajinasi anak. Nah kalau di online pun kita juga bisa menggunakan whiteboard kakak-kakak. Ini ada contohnya, saya coba share. Sambil kita mengajar, kita bisa sambil menggambar juga kakak-kakak, dan biar anak-anak bisa lebih menangkap apa yang kita ajarkan. Jadi sambil kita mengajar gitu ya, kita bisa sambil gambar kakak-kakak. Jadi selamat datang adik-adik, hari ini kalian akan belajar tentang Musa diutus. Kak Medi salah ketik tuh, Musa diutus. Sambil kita ceritain, kita bisa tulis juga nih kakak-kakak di whiteboard ini gitu ya. Lalu kita bisa mulai menceritakan, wah adik-adik pada waktu itu
Musa diutus Tuhan, mereka pada waktu itu banyak sekali perbudakan adik-adik. Banyak yang kerja, benar-benar kasihan banget bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sampai teriak minta tolong kepada Tuhan sambil kakak gambar. Jadi bisa nih kakak gambar suasana kota gitu ya. Dan di sini banyak orang-orang yang sedang bekerja. Wah, mereka bekerja menjadi budak, menjadi orang-orang yang disuruh. Sampai ada yang dikasarin gitu ya adik-adik. Aduh, bener-bener deh. Gitu ya, kakak bisa sambil gambar, sambil menceritakan cerita-cerita Alkitab tersebut. Gambar ini pun bisa macam-macam, kayak kalau kakak-kakak yang seneng ngulik, seneng menggambar gitu, ini bisa berubah warna juga. Lalu misalnya kakak mau masuk ke cerita di mana Musa bertemu dengan Tuhan, Tuhan memanggil Musa. Kakak mau gambar semak-semak di sini gitu ya, seandainya waktu mau menceritakan tentang Musa bertemu dengan Tuhan. Nah, di sini tuh kakak bisa gambar semak-semak, lalu ada apinya, kakak bisa gambar api juga Kak di sini, biar warna-warnanya lebih hidup. Jadi, ada api-api di sini gitu ya, bisa warnanya bisa ganti-ganti kakak diwarnain. Jadi sambil kakak mengajar, kakak bisa sambil menggambar juga. Dan seterusnya, tinggal dikembangkan dari poin-poin yang kakak sudah tulis, lalu kakak tinggal ajarkan kepada anak-anak sambil kakak menggambar. Kalau sudah selesai tinggal di clear, digambar lagi ke gambar yang selanjutnya. Bahkan aplikasi-aplikasi kakak bisa tulis, wah adik-adik ternyata kalian harus mau diutus. Maksudnya mau diutus apa Kak Medi? Harus mau ini nih, dengaran. Harus mau nurut sama perintah papa mama. Itu artinya kamu juga mau diutus. Mau diutus Tuhan lewat kamu mau taat kepada papa mama. Dan seterusnya. Kita tinggal kembangkan dari whiteboard ini. Itu untuk bagaimana kita mengajar, metode kita menggunakan whiteboard kakak-kakak. Dan poin yang keempat, ini seru banget karena kolaborasi antara kita bisa menggunakan aplikasi Snap Kamera kakak-kakak dan juga dengan presentasi yang kita sudah siapkan tadi itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa gimmick kakak, beberapa filter gitu yang kita bisa berubah-berubah karena ceritanya tentang Musa diutus. Waktu itu Musa bertemu dengan Tuhan, dia seorang gembala domba gitu ya. Di sini saya sudah pilih juga bisa jadi domba nih. Saya sudah jadi domba, ini dia kakak. Nah, kita bisa menggunakan metode yang keempat ini kakak-kakak, yaitu ini dia. Metode yang saya kasih nama sebentar, slide as virtual background, di mana kita bisa jadi mengecil dan membesar di dalam presentasi kita, dan kita bisa berubah-berubah juga. Jadi di dalam presentasi itu tidak selalu muka kita yang muncul kakak ya, tapi gimmick yang tadi itu. Jadi misalnya saya mau jadi domba tadi itu kakak. Sebentar, saya matiin dulu virtual backgroundnya. Lalu begitu saya share screen kakak, nah dia akan jadi seperti ini. Sebentar, saya buka dulu kakak. Dan ini akan sangat menarik waktu kita mengajar ya kakak. Kita bisa pindah-pindah di tempat di mana saja sambil kita mengajar. Ini dia, saya sedang share. Dan saya pernah beberapa kali coba juga kakak dan anak-anak kelas kecil menikmati banget karena kita bisa berganti juga waktu sementara kita. Oke, ini dia kakak sedang dimunculkan dan kita bisa muncul berubah sesuai dengan filter atau lenses apa yang kita pakai di Snap Kamera itu kakak. Dan kita bisa berubah, misalnya kalau saya jadi domba, dombanya akan muncul. Saya jadi kucing, kucingnya akan muncul. Tinggal kita sesuaikan dengan gimmick yang kita mau pakai dan cerita yang kita akan sampaikan. Jadi di sini saya sudah siapkan domba, lalu api, lalu pohon. Nah, ini dia kakak. Jadi kita bisa pindah-pindah waktu ngajar. Wah, adik-adik, Musa diutus. Waktu itu Musa baru lahir. Terus apa yang terjadi ya? Wah. Di sini ada Musa nih. Wah, dia tuh lama-lama makin besar dan dia lihat teman-teman sebangsanya, saudara-saudara sebangsanya jadi budak dan seterusnya. Bahkan kita bisa langsung ganti juga Kak. Ini gimmicknya, misalnya kita mau jadi yang api gitu ya. Bisa jadi seperti ini. Jadi kita kalau mau menceritakan waktu Musa bertemu dengan Tuhan dalam bentuk Tuhan menjadi semak-semak yang terbakar tapi tidak
gitu ya. Tambahin gimmick ini juga untuk menambah lebih seru sambil kita mengajar pastinya. Jadi langsung kita challenge anak-anak, adik-adik kalian mau diutus sama Tuhan, kita juga bisa ganti, kita jadi biasa lagi sambil kita bisa tunjuk-tunjuk siapa di sini ya yang mau diutus sama Tuhan, siapa yang mau disuruh-suruh sama papa mama, nggak apa-apa, karena tujuannya supaya kamu diajarin adik-adik. Sekarang kita harus gimana merespon kalau kita mau diutus sama Tuhan? Kita hanya harus taat sama Tuhan. Dan seterusnya sampai selesai slide-slide yang tadi kita sudah persiapkan selama kita mau mengajar. Jadi itu 4 metode yang berharap bisa kakak-kakak maksimalkan, kakak-kakak, dan metode-metode ini beberapa juga kita bisa efektifkan waktu kita mengajar on-site nantinya. Tapi kalau kakak-kakak masih belajar online, kita bisa menggunakan gimmick-gimmick tersebut dan disesuaikan dengan tema yang kita mau ajarkan kepada anak-anak, yaitu anak mau diutus, sama seperti Tuhan juga sudah mengutus Musa. Kakak-kakak, saya akan tutup dengan beberapa poin penting. Please kakak, waktu kita mengajar anak-anak kelas kecil, ekspresi kita harus kuat banget, Kak. Harus kuat banget, karena kalau untuk yang kelas besar kita harus ajak mereka untuk banyak main logikanya. Tapi sementara untuk yang kelas kecil, ekspresi adik-adik ini sebentar lagi nih adik-adik, wah total, bener-bener kalau nangis sungguh-sungguh, Kak. Sedih banget kalau ada anak-anak yang nggak mau diutus. Mama papa mau minta tolong tapi anaknya nggak mau diutus. Bener-bener harus total. Kalau lagi ekspresi nangis-nangis, ekspresi sedih-sedih, seneng banget adik-adik. Tuhan seneng banget waktu kamu mau diutus jadi anak-anak yang mau taat sama Tuhan. Ada yang mau di sini dan seterusnya. Jadi please, ekspresi harus lebih hidup dan banyak menggunakan gimmick-gimmick ya Kak ya, audio visual, dan memang harus banyak ngulik-ngulik, cari tahu sumbernya karena semua sudah banyak sekali di sekitar kita Kakak. Semua gambar-gambar tadi itu saya ambil dari Pinterest dan juga Google. Itu dari saya, Kakak berharap menginspirasi dan juga memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita supaya anak-anak kita mau diutus. Terima kasih, itu dari saya, Kak. Wah, terima kasih Kak Medi, menarik sekali. Kakak-kakak pelayan dan pegiat anak yang ada di rumah, menarik kan? Yang tadi Kak Medi coba sampaikan untuk menolong kita menyampaikan pesan Alkitab untuk adik-adik usia kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kita mau masuk nanti bagaimana kita akan menyampaikan pesan Alkitab kepada anak-anak usia kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pelayan dan pegiat anak di seluruh Indonesia ada dalam program persiapan guru sekolah minggu pada hari ini dengan tema Musa diutus dengan bahan bacaan Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 15. Kakak-kakak bisa berinteraksi ataupun juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat ini. Baiklah, kita mau mendengarkan dari Kakak Medi bagaimana pesan Alkitab yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pendeta Hendra mau disampaikan kepada adik-adik kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6. Mari Kak Medi. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Halo kakak-kakak pegiat anak yang luar biasa. Senang sekali saya Medi Armisa
dipercaya di sini, dan satu kehormatan buat saya. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan teman-teman dari YKB. Oke, saya akan share ke kakak beberapa metode yang sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan penjelasan yang saya sudah share untuk adik-adik yang kelas kecil. Bedanya adalah kakak, kita menggunakan gambar-gambar yang lebih kuat visualnya, yang lebih keren, yang lebih gaul gitu ya, dan lebih relate kepada anak-anak hari-hari ini gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan gambar-gambar yang dia banget, dan anak-anak kelas besar tuh udah sok dewasa ya, kadang kalau dilihat udah merasa remaja padahal dia masih anak-anak juga gitu, dan butuh kita perkuat di cerita Alkitabnya, lalu kemudian lebih detail lagi untuk aplikasi. Nah, di bagian ini kakak, aplikasinya atau tujuannya jelas sekali, yaitu supaya anak yakin ya, supaya anak yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar. Jadi poinnya di situ kakak, kita beranjaknya di situ. Kalau perlu ada poin-poin yang diulang, yaitu kita harus ulang bahwa adik-adik kalian harus yakin guys, teman-teman, bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita, Tuhan mendengar keluh kesah kita, dan kamu juga harus mau diutus sama seperti Musa mau diutus. Jadi poinnya dua ya kak ya. Dan untuk anak kelas besar dia sudah sangat bisa melogikakan dua hal itu. Beda dengan anak-anak kelas kecil. Nah kakak, metode-metode yang saya gunakan untuk di kelas besar ini, yang pertama yaitu adalah sama dengan yang kelas kecil kakak, yaitu dengan kakak bisa memaksimalkan virtual background yang ada. Cuman gambar-gambar virtual backgroundnya adalah gambar-gambar yang cocok untuk anak-anak kelas besar. Sebentar, saya pasin dulu green screen saya. Nah, ini baru pas. Kakak gambarnya gambar-gambar yang anak-anak dewasa, anak-anak kelas besar cukup relate gitu ya, dan banyak sekali sumber-sumbernya. Kakak boleh cari dari Sabda, punya gambar-gambar bagus, lalu ya, dari Google, dari Pinterest, dan dari berbagai sumber. Banyak sekali gambar-gambar kak yang keren yang kita bisa ajarin dan kita bisa gunakan. Ini beberapa kakak kalau di virtual background ya. Waktu Musa diutus, Musa bertemu dengan Tuhan ya di semak-semak yang kebakar itu. Jadi gambar-gambar yang Musa yang bekerjanya sebagai pengembala domba. Ini banyak sekali, ini waktu Musa lahir gitu ya. Dan pada waktu mereka diperbudak di Mesir, ini banyak sekali gambar-gambarnya. Dan kita bisa pakai gambar-gambar ini jadi virtual background waktu kita mengajar kelas besar. Tinggal kita atur alurnya seperti apa, dan kita bisa ganti-ganti kakak-kakak, dan ini akan sangat menarik buat adik-adik kelas besar, karena gambar-gambarnya juga cari gambar-gambar yang seru gitu ya, jangan yang gambar-gambar terlalu kartun banget, karena mereka sudah ngerasa sudah dewasa, sudah besar. Lalu kakak-kakak dari gambar-gambar ini kakak-kakak bisa ngulik ya, cari sebanyak mungkin. Itu yang metode pertama kakak, metode virtual background. Kakak juga bisa memasukkan aplikasi-aplikasi di virtual background ini kakak, dan itu akan sangat seru buat anak-anak yang kelas besar. Lalu kemudian di metode yang kedua ini saya akan lebih perdalam banget karena sangat detail banget nih kakak, khusus di bagian poin yang kedua, yaitu tentang share screen. Bagaimana kita men-share materi baik dalam bentuk PowerPoint atau Keynote, tapi detail kakak. Ini saya akan share, saya akan tunjukin kepada kakak. Ini sudah jadi. Nah, di gambar-gambar yang tadi itu kita bisa langsung di awal, karena anak-anak kelas besar ya kakak, kita baca Alkitabnya juga bisa detail, bisa bergantian satu demi satu biar mereka tahu urutan dari cerita Alkitab tersebut. Urutannya jadi jelas, jadi kita bisa jelasin satu demi satu. Kakak, saya usul kita bisa pakai logo-logo yang mengingatkan mereka akan aplikasi yang mau diajarkan. Ini saya pakai gambar telinga, mengingatkan mereka bahwa Tuhan mau mendengar. Tuhan mau mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Lalu kalau saya pakai tanda panah ini, anak mau diutus gitu, pergi gitu ya, go. Jadi saya pakai simbol-simbol, lalu kemudian saya mulai masuk ke cerita, dan di sini saya tambahin beberapa background dan juga efek-efek kakak. Di sini ada background. Nah, ini efek orang banyak. Lalu ini background suasana lagi di Yerusalem begitu ya, lagi di suasana padang pasir gitu kan. Lalu saya pakai efek-efek cambuk. Nah, anak kelas besar sudah bisa lebih paham. Kalau yang kelas kecil agak cukup ngeri kalau yang begitu-begitu. Lalu kita bisa langsung share dan sambil bercerita, dan akan jadi lebih hidup. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir.
Tetapi anak Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Ini dia adik-adik, perhatikan, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah, adik-adik. Wow, ternyata Allah mendengar. Mereka mengerang, mereka berdoa. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Wah, setelah keadaan seperti itu nih adik-adik, Tuhan ingat apa yang dia pernah lakukan. Dia mendengar apa yang menjadi doa mereka. Lalu di pasal 3 ayat 1 dan seterusnya kita bisa lanjutkan kakak-kakak, di mana Musa biasa menggembalakan kambing domba dan seterusnya. Kita tinggal next. Ini Musa menggembalakan kambing domba, kita bisa tambahin background. Dan itu akan saya kasih efek-efek domba gitu ya, kambing domba gitu kakak-kakak. Lalu kemudian bisa kita lanjutkan menceritakan tentang bagaimana Tuhan bertemu dengan Musa dan memanggil Musa lalu mengutus Musa. Nah, aplikasi harus kita benar-benar perkuat kakak-kakak. Oke, Tuhan mendengar adik-adik dan kamu mau diutus. Ini harus kita ulang-ulang kakak-kakak. Ini menjadi poin penting, aplikasi penting bahwa Tuhan mendengar, dan setelah Tuhan mendengar doa-doa kita apa yang kita butuhkan, juga Tuhan mendengar orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, siapa yang akan tolong? Kamu yang harus mau tolong mereka dengan mau diutus, peduli sama teman-teman dan seterusnya. Tinggal kita kembangkan angle-nya seperti apa. Lalu kita bisa kembali lagi ke cerita kakak-kakak, menggunakan background, menambah suasana jadi lebih hidup. Misalnya contoh, di ayat 3 Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa." Oke, saya mundur lagi, bisa dari ayat-ayat sebelumnya, tarik-tarikan. Akhirnya Musa diingatkan sama Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan keluh kesah bangsa Israel pada waktu itu. Mereka jadi budak. Gambar ini kita bisa ulangi lagi dari pasal 3 ayat 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Di situ menceritakan tentang bagaimana Tuhan mereview, mengingatkan kepada Musa bahwa ini nih bangsa Israel butuh pertolongan dan seterusnya. Lalu kita bisa lanjut lagi kakak menceritakan tentang bagaimana Musa akhirnya mau diutus Tuhan. Lalu kita bisa tambah aplikasinya. Nah kakak-kakak, saya tantang kakak-kakak untuk setelah Tuhan mau mendengar nih, anak-anak mau diutus. Jadi anak-anak harus ngapain? Percaya. Seperti aplikasi kita tadi, bahwa anak-anak harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan dia mau diutus, yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dia waktu dia mau diutus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa tambahin efek-efek seperti itu kakak-kakak, dan kita bisa tutup dengan video-video yang relate sama cerita kita kakak-kakak. Di sini ada satu video yang saya coba ambil, saya download dari YouTube, dan video ini suaranya saya matiin. Saya tambahin background kakak-kakak. Jadi suaranya saya matiin, saya kasih background. Jadi waktu saya menceritakan, kakak-kakak bercerita, videonya suaranya mati, tapi sambil kita bercerita. Jadi kita misalnya bacain tentang kisah yang kita mau bacakan ini, misalnya dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan, wah adik-adik, ada malaikat Tuhan nih. Yang mana ya? Coba kita lihat adik-adik. Jadi kakak bisa sambil ketika dikasih background, anak-anak sambil menonton video, tapi kita menceritakan. Jadi imajinasi mereka tetap jalan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, ya lihat nih, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu,
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu di sini kakak-kakak kita bisa lanjut lagi ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, dan seterusnya. Kakak ya, kita tinggal selesaikan videonya, lalu kita sambil baca Alkitabnya, kita challenge anak-anak lagi. Wah, adik-adik, Musa mau diutus oleh Tuhan. Tuhan mau mendengar apa yang menjadi doa dari mereka, ingin keluar dari tanah Mesir itu. Tuhan mendengar dan Musa mau pergi untuk diutus. Tantang lagi anak-anak ke aplikasi yang tadi itu, kakak. Kita bisa ulang lagi tentang aplikasi tersebut. Itu dari poin share screen kakak, di mana kita bisa share screen dan bisa jadi sangat menarik buat anak-anak kita. Di bagian ini saya nggak akan sampai 4 dengan seperti kelas kecil. Di bagian ketiga terakhir kakak, yaitu whiteboard, kakak juga bisa sambil mengajar atau coret-coret. Nah, waktu kakak coret-coret, kakak bisa coret-coretnya nggak cuman juga polos putih whiteboard gitu ya kak. Kakak bisa tambahin di sini juga kak, di presentasi kakak. Jadi misalnya lagi di sini kakak bisa interaktif sama anak, misalnya kalau ibadahnya live gitu ya, real time, sambil coba Brian, kamu pernah nggak ngelawan papa mama, misalnya tulis Brian melawan orang tua, nggak mau diutus, nggak mau disuruh, bisa sambil ditulis namanya di presentasi kita gitu ya kak, biar interaktif. Jadi tetap hidup apa yang kita ajarin. Lalu kakak bisa tambah juga coret-coret juga biar di highlight. Wah, siapa yang mau diutus? Gambarnya bisa diganti biar lebih kontras. Wah, siapa yang mau diutus di sini? Jadi presentasi kita bisa coret-coret. Ya, adik-adik, jadi Tuhan mendengar ya doa-doa kita ya. Sekarang coba tulis apa yang menjadi doa kamu hari ini. Tulis di kolom chat. Bisa interaktif, bisa langsung, dan seterusnya. Jadi itu akan sangat aplikatif juga sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jadi whiteboard bisa kita gunakan di presentasi-presentasi kita juga kakak. Kita tinggal bisa ganti-ganti. Ya, itu untuk dari cerita khusus Musa diutus untuk yang kelas besar kakak. Jadi itu ada 3 tadi. Yang pertama virtual background, lalu yang kedua kakak bisa menggunakan share screen seperti ini. Nah kakak, saya usul untuk back sound dan lain-lain ini kakak bisa cari efek-efek suaranya itu dan segala macam, bisa ngulik dari YouTube. Kayak kakak boleh download beberapa video yang memang dia sudah ada watermarknya, itu jadi milik mereka, kita bisa share nggak masalah, karena memang brand mereka begitu ya. Banyak juga yang no copyright, kita bisa pakai itu juga. Tujuannya untuk memperlengkapi dan visual audionya jadi lebih tajam buat anak-anak kelas besar. Itu untuk yang tadi, yang pertama virtual background, lalu kemudian ini share screen, yang ketiga whiteboard. kakak metodenya bisa kakak maksimalin, jadi perpaduan antara gambar-gambar dan video. Tinggal kakak explore dan bisa share ke anak-anak. Itu beberapa metode yang berharap kakak bisa gunakan waktu mengajar, dan ini akan sangat jadi efektif sekali buat anak-anak. Demikian Kak Santi. Terima kasih Kak Medi, terima kasih. Kak, boleh bertanya nggak nih? Saya mau bertanya Boleh satu dong, Kak. saja, boleh ya Kak ya? Siap Kak. Untuk menolong kakak-kakak juga, bagaimana kita sebagai pelayan pegiat anak yang akan menyampaikan cerita ini kepada adik-adik untuk memberikan arti tentang perbudakan sesuai dengan konteks mungkin di zaman ini, namun juga tidak terpleset menjadi terlalu memberikan detail tentang perbudakan, begitu. Entah itu lewat cerita yang bentuknya narasi maupun juga lewat visual. Begitu Kak Medi. Siap Kak. Jadi kalau saya jawabannya 2 Kak. Yang pertama, dalam kita menceritakan tentang perbudakan ini,
nggak apa-apa kita sebut budak, Kak, tapi kita perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwa konteks budak jelas sekali berbeda pada waktu dulu sama yang sekarang. Nah, yang sekarang untuk mengingatkan anak-anak biar mereka kebayang, yaitu bisa pakai misalnya orang yang bekerja, orang yang dipekerjakan gitu ya, orang yang bekerja atau orang yang dipekerjakan. Lalu kemudian itu untuk yang arti budak. Yang kedua, waktu kita mengajar, kita harus highlight memang ke poin-poin yang kita mau arahin, Kak. Jadi aplikasi apa yang kita pakai. Jadi kalau kayak yang tadi kelas kecil, anak aku mau diutus, lalu kelas besar terus aja diulang bahwa iya Tuhan mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah kalian. Oke, mention sedikit tentang pada waktu itu orang-orang Israel yang jadi pekerja, jadi budak, mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Poinnya di bagaimana Tuhan mendengar. Jadi kita tetap boleh lewatin, tapi jangan terlalu fokus-fokus ke situ. Iya, iya. Jadi lebih fokus pada apa yang menjadi tujuan itu ya. Betul, Kak Santi. Baik. Kita mau mengakhiri persiapan guru sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Hendra, terima kasih untuk Kak David, terima kasih juga untuk Kak Medi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kami semua boleh mempersiapkan bahan ajar dengan tema Musa diutus. Tolong kami ya Tuhan, agar kiranya melalui firman-Mu ini kami boleh disegarkan, dikuatkan, dan kami juga boleh ditolong untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami. Berkatilah Pendeta Hendra, Kak Medi, dan Kak David dalam pelayanan mereka, agar kiranya apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.